Bill, Ya, Bill, aku tanya sama kamu, Bill. Yahweh itu pernah menampakkan diri nggak kepada manusia? enggak pernah, Hah? enggak pernah. Waduh. Karena ada ayat berkata, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa atau wujud pun tidak. Berarti Bro Billy belum pernah baca ya bahwa Yahweh menampakkan diri ya kepada Abraham ya? Oh, itu sudah jadi pembahasan kita. Sekarang saya tanya, di situ ada nggak menampakkan diri dalam rupa apa? Nggak ada kan? Tidak ada. Memang tidak. Iya, memang. dikatakan Terima dengan kasih rupa karena apa. kata Tetapi, pertama, terima kasih kata memang itu kamu- sudah jadi. Terima kasih pertama kata memang itu menjadi rujukan bahwa memang. Dengar Bro, memang tidak Ya. dijelaskan dengan rupa Nah, apa, kan? tapi tertulis. Tidak dijelaskan. Terus saya sistematis ketika membahas Torah. Tidak menunjukkan tampaknya apa gimana atau manusia atau gimana. Itu dia jelas menampakkan dirinya. Nggak ada dalam bentuk manusia, kata siapa? Aduh, tapi memang tidak dijelaskan dia berbentuk manusia atau apapun Nah, itu, tapi dalam Terima kasih. intinya. Nah itu, Allah. selamat Allah. datang di kebenaran, oke? Bersumber di dalam Torah tidak tertulis dalam Torah Sebiktaf tidak tertulis. Jadi Goblok. di Torah Tadi nggak kau ada bilang tertulis ya. sama. Pak, ayo lanjut. Tadi lanjut. kau bilang Katakan sama. sama. Sekarang kau bilang tidak. Kau bahlul juga ini 3 juta yang Kamu tahu nggak Torah Sebiktaf? Kamu Torah tahu? Kamu dengar nggak saya Ya bilang tadi tidak ada di pertama Torah kan kau Bang Sebiktaf? Jack tanya sama enggak? Kau bilang sama. Sekarang kau bilang tidak. Ini kau Dengar gimana dulu. sih? Kan dia tanya, yang Bang Jack dipesek, tanya ada yang nggak dipesek. Abraham ke Mekah? Tidak ada di dalam Torah Sebiktaf, tapi di Torah Sebialpe ada. Tadi pertama kau bilang sama, katanya orang yang Makanya sama. dengar Kok dulu, tidak dengar ada? dulu omongan saya. Kalau yang Torah sama itu Sebiktaf. berarti harus ada. Begitu loh, 3 Tuh juta. 60 tuh, 60 tuh di bawah bilang. Jadi Kosong. yang tadi saya katakan Torah 60. Sebiktaf. Ya. Saya rasa kasihan saya dia katakan. tahu. Ya yang kasihan kamu Jebuk- no, jebuk yang case justru yang tadi mengadili di- kita, yang mengadili kita, yang menjadi hakim kita adalah penonton. 6-0 cok tuh di bawah. 6-0. Iya, dia bilang kan yang satu. Ya 6-0 karena pengikutmu di bawah sama-sama Yahudi Ya, PC. enggak, itu orang-orang Begitu. Islam semua bukan pengikut saya. Jadi gini. Jadi tadi saya pertama katakan kau bilang tidak Abraham ada dan di dalam Ibrahim Torah adalah tokoh Sebiktaf. yang sama. Tapi di Torah CBLP Ketika ada. bertanya bahwa Ibrahim atau Abraham pergi membangun Ka'bah, kau bilang tidak sama. Kau bahlul juga jawabanmu. Salah, saya tidak bilang tidak sama. Saya bilang tidak ada. Di dalam Kau Torah masuk Sebiktaf. jebakan Batman daripada si Bang Jack ini. Oh enggak. Kalau kamu pintar mendengar perkataan saya, tidak ada di Torah Sebiktaf, di Torah CBLP ada soal itu clue dikatakan bahwa disitulah Ismail Oh, dan jadi kau setuju ya? Kan, Abraham dan Ibrahim itu adalah sosok yang sama, ya betul, Betul. sama, Betul, sama. sama. Membangun Sama. Ka'bah sama juga, iya bersama. Kenapa? Kalau Abraham membangun Ka'bah bersama anaknya sama juga, iya. Sumbernya di mana dulu? Kalau dalam Torah Sebiktaf tidak ada, tapi dalam Torah CBLP ada. Katanya tadi kau bilang sama. Kalau begitu beda, enggak sama. Dari awal jangan bukan bilang begitu. sama. Begitu loh. Sebentar dulu. Nih saya kasih sumbernya ya. Saya kasih sumbernya. Saya tanya sama kita Bapak ngomong, Jahat. oke, ambil, Terus saya ambil, bilang ambil, enggak ambil. sama ya. Oke. Ibrahim Kita sama ambil Abraham tidak sama. kita ambil Mirip bukti. saja ceritanya tapi nggak sama orangnya. Tapi kalau kau ini Sama, betul sama. jawabannya sama. Semua ya. sarjana, semua scholar yang belajar belajar Dan sejarah. sekarang kau jawab dulu pertanyaan Bang Jack tadi. Ibrahim dan Abraham sama. Sama. Ya, kalau begitu Abraham membangun apa Ka'bah? Sama. Di Torah Sebiktaf tidak ada, tapi di Torah CBLP Itu ada. bahlul namanya. Tadi kau bilang sama ini sekarang Torah ini Kan Nah, tadi ntar dulu, saya bilang di Torah Sebiktaf tidak Karen. ada. pusing saya Sebentar. kalau begitu. Ya. Sebentar dulu Karen. Gini, Billy. Ya, Kamu punya kitab ada 2 ya? ada dua. Oh, jadi dengan 2 kitab ini dengan berbeda itu kamu imani gitu ya? Bukan begitu, karena hal-hal yang tersembunyi itu hanya bagian kami orang Israel. Jadi semua. Jadi gini, Hmm. saya tanya sama kamu dulu, kebenaran itu bisa tertulis dalam 2 kitab atau tidak?
yang dalam berbeda. dua kitab tertulis. Jadi begini, misalnya ketika Tuhan berkata di dalam Torah, ketika engkau sudah sampai di tanah yang aku janjikan kepadamu, hendaklah Pertanyaan engkau. saya ulangin dulu Billy ya, biar kamu mengerti gini. Bisa nggak Bagaimana kamu bisa kebenaran? mengerti orang saya mau nerangin kau potong? Ya udah ngomong lah, Dengar ngomong lah. dengar dulu yang pertanyaan ngomong lah. saya. Gini, contoh nih, saya kasih analogi. Orang tuamu, ada dua kitab yang mengatakan, di kitab yang satu dikatakan orang tuamu pekerjanya adalah nelayan, yang satu lagi katanya guru. Sebagai kamu sebagai orang Yahudi, mana yang semuanya kamu pilih? Yang dua-dua ini, salah satu mengatakan nelayan, salah satu mengatakan guru. Mana yang kamu pilih? Itu apa namanya perumpamanya tidak apple to apple. Orang tua saya Lah, nggak bukan pernah apple to apple, kan bukan saya Ya, bilang. enggak, kalau mau bikin perumpamaan harus yang masuk akal. Itu Bukan nggak masuk perumpamaan. akal. Gini loh. Nggak masuk akal perumpamaannya. Ganti yang lain. Sekarang Nggak masuk akal. pertanyaan saya, kebenaran itu bisa dua atau satu? Kebenaran itu ada di dalam Torah. Kita ngomong masalah itu ya. Nah, Torah itu ada Torah. Pertanyaan saya, kebenaran itu bisa dua atau hanya satu kebenaran? Satu. Ya udah, berarti Ya. kalau satu kebenaran yang saya bilang kasih analogi tadi kan, contoh kitab A mengatakan orang tuamu adalah nelayan, kitab B mengatakan Nah, orang itu nggak tuamu adalah masuk. guru. Nah, orang tua itu nggak menulis kitab. Bukan masalah, Orang ini tua menulis analogi, kitab. ini Nggak analogi. bisa analogi begitu nggak masuk. Makanya Apa orang tua menulis kitab itu ngaco. Dengar dulu Itu tadi kamu analogi yang bilang. miskin. Itu Sebentar. analogi yang miskin. Masa orang tua nulis kitab? Sebentar, tadi kan aku tanya, saya katanya, apakah Abraham itu sama dengan Nabi Ibrahim? Kau bilang kan sama. Terus pertanyaan saya, kalau Abraham dan Nabi Ibrahim itu sama, ada nggak Abraham ditulis dalam Taurat bahwa Abraham itu pergi ke Mekah untuk mau mempersembahkan Ismail? Tadi jawabanmu di dalam Taurat itu ini nggak ada, yang Taurat satu lagi ada. Berarti kamu menggunakan dua hukum, dua kitab gitu loh. Dalam hidupmu ini, mana yang kamu pilih? Kitab yang mana yang kamu sebagai apa? Kanan kiri, di kanan kamu mau, di kiri kamu mau. Mana yang kamu Makanya pilih? kita buka sumber aja, kita sumbernya aja dari kitabnya kita buka. Jadi kalian bisa. Lah, kacau ini. Enggak, Masa? justru yang kacau kalian nggak Masa? punya data loh. Kalian nggak punya data. Ya, Sekarang kamu kita ini, punya data. jadi saya gini ya, jadi saya ragu-ragu kamu Yahudi yang mana kamu Ya yang nggak nggak ngerti apa-apa. Saya nggak suruh kamu percaya Gimana saya kamu? Yahudi kok. Sekarang saya akan buka dalil supaya semua terbuka bahwa Silakan. hmm, Enggak, gini sebenarnya. Kan maksudnya gini, ada dua kitab yang mengatakan, satu ada bahwa Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, yang satunya tidak tertulis. Bukan berarti yang satunya itu mengatakan Nabi Ibrahim tidak pergi. Ya dia harus bedain dong. Gimana Enggak, sih? dia aja udah dua pernyataannya Yuni, salah. Bu Tadi Yuni. dia bilang pertama Sekarang, ini. sekarang, Tadi dia Bu bilang Yuni, pertama, sekarang saya tanya sama Bu membuat- Yuni. Bu Yuni, Mekah membuat Bu Ka'bah. Yuni, Tadi dia bilang Bu Yuni. Ismail mengorbankan Sekarang Ismail. saya Itu tanya. dua hal yang Sebentar salah. dulu, Ini udah dua hal Eh, yang Billy, salah. diam dulu Yang kau, pertama Billy. tadi Diam dia dulu bilang kau, Billy. Abraham ke Mekah Diam dulu membuat kau, Billy. Ka'bah. Terus Diam yang dulu kedua kau, dia Billy. bilang Sebentar. Abraham mengorbankan Ismail di Mekah. Ini kan ada dua Billy. hal yang salah. diam diam dulu. Aku tanya sama Bu Yuni. Bu Yuni, Bu Yuni, kitabmu apa sekarang Bu Yuni? Al-Quran. Hanya satu ya Bu Yuni kitabmu kan? Nggak ada Ada dua kan? ada hadis mereka. Bukan, maksudnya kitab sucinya, bukan hadis yang saya Hadis tanya. juga bagian kitab suci mereka loh hadis. Mau saya tanya, si Bu Yuni itu Al-Quranmu nggak ada dua ya Bu Yuni ya, satu ya Bu Yuni ya. Satu. Iya, berarti Bu Yuni konsisten dengan Al-Quran ya. Jadi kalau ada Al-Quran yang lain, Bu Yuni mau nggak Bu Yuni mengimani dua Al-Quran berbeda? Nggak, gini. Itu bukan begitu Namanya ininya. Bukan begitu. Satu Quran. Tapi di hadisnya, kalau yang satu nggak ada di hadis. Bukan hadis, bukan hadis Bu Yuni. Ini Al-Quran Bu, yang saya tanya Al-Quran Bu Yuni. Bu Yuni sekarang Al-Quran itu kan Bu Yuni tadi sepakat hanya satu. Kalau ada Al-Quran yang lain, Bu Yuni terima atau tidak? Tidak, satu aja. Tidak, hanya satu aja kan. Berarti gini Bu Yuni, kebenaran itu kan hanya satu kan Bu Yuni kan, dalam Al-Quran kan, nggak mungkin ada kebenaran Al-Quran yang lain kan. Setuju nggak Bu Yuni?
satu. Iya. Ini si Billy, dia punya kitab dua. Yang satu katanya Abraham tidak, yang satu lagi pergi. Makanya saya bingung. Ini kok bisa punya dua kitab gitu loh? Salah. Aneh. Kamu bukan tidak. Sebentar kamu salah, Jack. Kita Dia maklum mengatakan katanya. tidak, tapi tidak ada. Tidak dengan tidak ada itu dua hal yang berbeda. Ngerti nggak kamu? Kalau tidak pergi ke pasar, kan, bukan berarti dia masa gini loh. Tidak ada, bukan berarti tidak. Nggak ada gitu loh barangnya. Tapi di kitab lain ada pergi ke pasar gitu loh. Dia harus bedakan dong dua kata itu. Bilang begini Bu Yuni, di kitab ini tidak tertulis, tapi di kitab yang satu lagi tertulis, katanya gitu Bu Yuni. Masa Iya, satu tidak tertulis, satu tertulis. Jadi beda apa masalahnya di mana? Kalau satu Ya, tidak tertulis, banyak tidak hal tertulis. banyak hal yang tidak tertulis di dalam Torah. Nah, gitu. Torah Bedanya kitab apa Torah bahasa yang tertulis. Quran? Oke, lanjut, kita lanjut. Iya, jadi banyak hal yang tidak ditulis di dalam Torah, kitab Torah tertulis. Misalnya kita bisa sumber, misalnya istrinya Potifar itu tidak tertulis namanya di dalam Alkitab biasa. Ibunya Abraham tidak tertulis dalam kitab biasa. Siapa lagi? Ibunya Raja Daud tidak tertulis dalam kitab biasa, tapi adanya di dalam oral Torah. Siapakah ibunya Abraham? Namanya Amtelai. Siapakah istrinya daripada Potifar? Bernama Zulaiha. Itu semua sumber dari oral Torah yang tidak dimasukkan, tidak tertulis di dalam Torah tertulis. Kenapa demikian? Karena sama-sama Torah, artinya mereka jadi satu, tidak boleh dipisahkan antara Torah Shebiktat dan Torah Shebialpe. Ketika penjelasannya tidak ada di dalam Torah tertulis, maka kita akan mencari di Torah lisan. Maka pemahaman Torah itu dalam 1-2 ayat itu akan dipahami secara komprehensif. Demikian cara orang Yahudi memahami Torahnya gitu. ini teman-teman. Tapi Ibu Yuni, bentar. Kalau Iya, Bu Yuni. berdiskusi Yahudi, Iya. Yahudi yang nggak asli, ini repotnya. Jadi malas saya berdiskusi Bentar. gitu loh. Ya, Yahudi asli itu menurutmu gimana nerima Yesus gitu? Justru Yahudi asli nggak nerima Yesus, Tuhan kagak, Nabi kagak, Imam kagak, dia hanya orang baik sekelas Mario Teguh, paham? Nah, Jadi begini ya. Diam dulu kau Gun. buat Ibu Yuni atau teman-teman Muslim di bawah, jangan pernah mengorek-ngorek nubuat Nabi Muhammad di kitab Yahudi ataupun Kristen, karena tidak ada. Oh iya, Jangan jadi kaum kalau nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Torah dan kitab Nefi Kutubim tentu tidak ada. Walaupun ada teman-teman seperti Jonathan Nandar mengambil dari kitab Sirah Syirim atau Kidung Agung, Memko Mamtakim Mahmadim, itu tidak sesuai karena Mahmadim itu bentuk jamak. Jadi banyak dong Muhammadnya gitu. Mahmadim artinya desirables, yang diinginkan. Tidak ada hubungannya dengan nubuatan, karena nubuatan hanya berada di kitab para nabi, bukan di Saya kitab setuju kali ini dengan kau. bukan di gua nggak minta persetujuan Oten gitu. Oh. Jadi tidak ada nubuatan itu, apalagi Yesus sama sekali nol, zero di dalam saya kira nubuatan kau para mau bilang nabi. sama. Tadi katanya Ibrahim dan Abraham sama. Kok sekarang Muhammad nggak Iya, ada, gimana kan sih? belum. Abraham dan Ibrahim sama, Avraham Avinu ya, mereka Ibrahim sama, bahkan nama daripada nenek moyangnya Nabi Muhammad yang bernama Ismail itu yang kasih nama siapa? Tuhannya Israel. Ismail, Tuhan mendengar. Makanya kenapa ada rabi di Israel bernama Rabi Ismail, tidak ada Rabi Esau yang adalah keturunan nenek moyang kalian itu Esau, ya. Tidak ada rabi yang bernama Rabi Esau, nggak ada. Tapi Rabi Ismail itu Menurut kau, Billy, memalik apa Yesaya 53 ayat 3 itu buat siapa itu? buat the righteous remnant of Israel. Iya, siapa orangnya? Seluruh bangsa Israel yang menderita, ya. Kalau kamu mau ke Yesus, jadi Yesus jelek loh. Kalau kamu mau Yesus, kamu jelek loh. Dibilang tidak tampan rupanya, berarti jelek Yesus. Iya. Nggak masuk. Ketika dikatakan disalib, di waktu Yesus disalib memang rusak wajahnya. Itu intinya. kata siapa rusak wajahnya? Orang nggak apa-apain wajahnya. Iya, waktu Gimana disalib rusak? memang rusak, nggak kelihatan manusia lagi. Dari mana? Dari mana ya? Orang mana tahunya Yesus mukanya rusak? Orang yang dihancurin kakinya sama lambungnya kok muka nggak dirusakin? Nggak ada aja kalau.
Iya, Jadi selamat setuju malam ya, nggak ada semua. Nabi Muhammad di dalam Shalom. Torah ya. Oh iya, saya setuju. Yesaya 53 nggak bicara tentang Yesus. Yang parah gini, di dalam matinya ia Bapak Jahat, dikubur aku izin bersama turun dulu ya. penjahat. Sorry, Ya, di dalam malam matinya semuanya. ia dikubur Ya. bersama Apalagi Muhammad penjahat. ya maksudnya. Padahal asli kata di situ adalah asir, yang artinya orang kaya. Kalian rubah itu asir, artinya orang kaya menjadi orang miskin, orang penjahat-penjahat. Kenapa? Karena supaya menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Yesus mati di antara penjahat. Padahal teks aslinya asir, berarti dalam matinya ya bersama orang-orang kaya, bukan penjahat-penjahat. Yang penjahat itu adalah kalian yang mengkorup teks dari kitab orang Yahudi. Yesaya, mulai dari Yesaya 58 ayat 8, 9, 10 terus itu dikorupsi oleh kalian. Kata jamak kalian jadikan tunggal di situ. Terus kata generasi kalian jadikan menjadi nasib. Itu kan gila itu dalam Yesaya 53 ayat 9. Iya. Iya, Jadi Billy menurutmu Yesus itu apa kira-kira menurut? Yesus Enggak, itu dia- sekelas Mario Teguh. Kalau dia- pertanyaan dia- kamu kepada saya, jadi, Yesus itu sekelas gitu loh. Mario Teguh atau Buddha yang memberikan nasihat, ujangan yang baik, nasihat kepada orang. Dia adalah orang baik yang memberikan nasihat. Udah itu aja. Baru kenapa Iya. disalibkan kalau dia orang baik? dia ini Pak, Ya, karena dia Pak memberikan Desa. karena dia memberikan nasihat-nasihat yang baik, sama seperti Mario Teguh juga memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada pengikutnya. Jadi itu alasannya para rabi apa Yahudi menyalibkan dia. Yang menyelipkan bukan kami, tentara Roma. Jangan salah kamu. Iya, itu atas desakan para rabi Yahudi. Yang Itu atas menyalibkan, desakan yang rabi-rabi menyalibkan, yang Yahudi. membunuh Yesus itu orang Roma yang adalah nenek moyang Iya, kalian loh itu. atas desakan rabi-rabi Yahudi ya, bukan keinginan itu- Romawi. Ya makanya jangan salah ngomong, yang membunuh Iya. itu yang dengan pakai apa namanya yang tombak mengeksekusi itu, dan memukul memang dengkulnya pasukan itu. Romawi. Iya. Tapi yang ngompor-ngompori, yang provokator Iya, kan rabi-rabi Yahudi. artinya apa? Artinya apa yang membunuh Artinya apa? itu tentara Roma, bukan orang Tidak lah. Israel. Iya, Yang hukuman paling jadi- berat itu adalah provokatornya, bukan eksekutornya. Nah, penguasanya siapa waktu itu di sana? Penguasanya kan Roma. Iya, Jadi kan semuanya rabi-rabi berkuasa kan Roma yang penguasanya memutuskan. kan sudah bilang saya serahkan sama Herodes karena orang ini saya tidak dapatkan kesalahannya. Tapi rabi-rabi ngotot, salibkan dia. Yang teriak orang Roma apa orang Yahudi? Ya, keputusannya dari mana? Keputusan pengadilan dari Roma Putusan atau Yahudi? pengadilan. Putusannya karena didesak sama masa Yahudi. Keputusannya karena didesak keputusan sama pengadilan masa Roma atau Yahudi. Yahudi? Roma dong, kan Roma yang berkuasa, Roma yang memutuskan. Gimana? Yang memutuskan karena atas desakan para Sekarang rabi-rabi saya Yahudi tanya, kan. sekarang saya tanya, Yesus itu disalib atau digantung di pohon? Jawab. Yesus disalib. Salib, oke. Sekarang Oke. buka kitab para Rasul 10 ya, 10 ayat 9 dikatakan Yesus itu digantung di kayu pohon. Oh, Yesus digantung di Iya. pohon. Ya itu Iya. aja komunikasi. Teman-teman. Di Golgota ada pohon. Ya sekarang saya Teman-teman. kasih saya bukti di mana di Golgota ada pohon. Ayo Billy. Oke, sekarang kita lihat aja ya. Kita lihat Iya, di Golgota ayatnya, ada kita lihat pohon. ayatnya, kita lihat ayatnya. Jadi terbuka nanti kalian mata Jangan kalian. cuma berujuk pada ayat Iya, ini. iya, iya, kita para rasul, ya kita para rasul, kita para Halo, rasul, halo, kita- halo, 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 kita halo, para halo, rasul, halo, kita para halo. rasul. Cek, coba diam dulu. Tapi kan gini, si Billy ini kan nggak percaya kitab Injil, ngapain Billy bahas kitab Ya kan Injil dia gini? nanya tadi, dia nanya menurut kamu Yesus Iya. Yesus apa? Kan dia tanya menurut kamu Yesus Sudah, apa? sudah, Iya. Orang biarin baik. saja. Saya cuma pengen ngetes saja. Sudah Billy. ditanya, dah. Bang Billy, aku mau nanya dong, Bang Jadi- Yasinova sekalian Bang Karen sedikit aja. Ini buat kaitannya. Jadi percuma. Silakan, PLN silakan, itu silakan. Mau tanya Yahudi apa, dengan Billy apa saya? Kristen itu sama atau tidak Bang Billy? Dari sudut apalagi- pandang Yahudi Bang. Itu aja Gantung Bang. pohon dulu, gantung pohon dulu, gantung pohon dulu. ganti-gantian. Tes ada suaraku nggak? Halo. Ada suaramu, ada. Oh ya, aku mau tanya ini nih, Pak Billy nih. Pak Billy orang asli Indonesia atau Yahudi? Saya mix campuran ibu saya dari Yaman, Jewish Yaman. Oh, dari Yaman. Terus Yahudinya? Dari mama. Oh, dari mama juga. Oh, berarti mama Yaman Yahudi ya? Itu loh. Billy yang digantung di pohon. Nih bagus. Yang asli Yahudi itu saya ya, Gabriel. Yang asli Yahudi itu saya, penjahat. Oh. Oke, Bapak Jahat bisa di open Jadi cam ya, ya. Enggak, Yahudi. tar dulu. Satu lagi Kalau pertanyaanku. Billy ini Bentar bisa dulu. dibesarkan. sama dengan Anis dan para ini Habib-Habib lain.
Ini siapa yang mau maju nih? Aduh. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nih. And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and they hanged on what? On tree, di atas pohon, digantung Yesus, bukan disalib. Ya, bukan di atas pohon tuh. Yang mereka gantung di atas pohon, maka genaplah apa yang dikatakan dalam Talmud, Yesus itu matinya Kitab dirajam baru Markus, Lukas, digantung di Yohanes pohon. nggak ada kata pohon. Kalau kisah para rasul, Iya, makanya kitab kalian tidak belum satu suara soal penyalipan, satu disalib, satu digantung di pohon. Yang benar yang mana? inti. Iya, Jadi jadi gini. nggak ada pohon, kan begitu. Kalau ada pohon ya saya yakin lah ayat itu benar. Saksi Jehovah beda lagi, kami ngerti itu Iya. semuanya. Mungkin gini, pohon Kalian yang karena nggak dirubah tahu, menjadi makanya salib begitu. ketawa-ketawa. Ya silakan, nggak apa-apa Bu Aron, biar. Saya pingin dia dari Jadi, kemarin saya jadi lihat gini di teman-teman, lalu menghina kita teman orang Kristen, coba dengar dulu. Ngapain tanya sama Billy dia nggak percaya Injil? Kalian tuh yang bodoh kalau saya bilang. Dia nggak percaya Injil. Ya, Kalian betul, tanya betul. sama dia Betul. kan yang goblok siapa coba? Iya betul. Nah gitu, coba mikir dong. Tanya kepada orang Kristen. Betul. Pada Billy, salah kalian, begitu. Begitu juga dengan kalian tanya kepada teman-teman Muslim yang nggak percaya Yesus juga salah, gitu. Oke, gini aja Yosi, bantah aja apa yang dikatakan si 3 juta itu bahwa Yesus itu disalib tidak di pohon. Bantah aja dengan ayat itu, gitu loh. Silakan. Iya percuma sih Kalau dia sama percaya Billy. dengan tidaknya itu percaya dengan Ngapain tidaknya itu percaya, ya? dipinggirin dulu. Tapi bantah aja bahwa ketika orang itu ngomong data nih Nggak nyambung sih. tapi disalib Nggak nyambung itu. nanti. Kecuali bahwa kitab Taurat Mazhabur, nah itu baru nyambung. Jadi begini, Kalau Pak Injil nggak nyambung. Billy itu punya hak juga karena memang ada PL yang dipergunakan di dalam Kristen, begitu. Yang sebenarnya Ngapain bisa kita mau bahas merujuk Injil dengan dia, Ya, dia nggak lu, percaya Bang. Yesus. karena tanah itu punya Yahudi, Bang. Awalnya dari situ makanya. Emang Bang yang Billy itu itu tinggi punya bro. Begitu, Bro, Bang. belum tentu apa juga nih habai. konten timer kamu Itu tahu kan nggak? kalian langsung hormat, langsung Yahudi cium. ada yang percaya Yesus, ada yang nggak percaya Yesus. Nah, siapa Jadi ikut yang begini, mana? biar fair kan Ah, begini. gimana? Kristen itu kan kalau secara Kamu apa? literatur, Muslim apa Kristen? aku agnostik, Bang. Aku belajar juga tentang Yahudi. Bahwa Yahudi ini punya hak juga untuk menjelaskan tentang Old Testament, Bang. Dengan Nggak tanahnya. bisa. Dia nggak bisa menjelaskan tentang Injil. Dia nggak percaya Yesus. Ngapain menjelaskan tentang Injil? Karena ada proses perubahan. Sama dengan Ada kamu progres juga. kodeksnya, Bang. Itu. Ya, Jadi apa yang dimaknai Kristen nggak Yahudi usah berbeda tanya. dengan Ini Kristen, orang kan Yaman begitu. bukan orang Yahudi ya. Jadi nggak usah ditanya. Tapi Bisa mau yang tahu dia orang tahu Yaman. Gini, Dan dia kalau kalian mau saudaranya. tanya kitab Taurat, Sabur, Anis. sama Billy, ya, itu dia kuasai Ya, saya dia. baru tahu sekarang kalau Billy ini orang Yaman ya. Sudahlah. Berarti dia ini Habib bukan Yahudi. Itu saja sih. Hanya Di Yaman juga banyak Kristen juga. Saya Ortodok, kasih tahu Bang. kamu, Gitu. Rabi Tovia Singer bilang, kalau kamu melihat Musa seperti apa, lihatlah orang-orang Yemenite. Orang-orang Yemenite itu, orang-orang Yahudi Yaman itulah yang Musa seperti itu. Jadi Musa itu kulitnya bukan seperti orang bule, bukan, dia adalah orang seperti orang Arab. Musa itu, ya jangan salah. Sebenarnya Israel itu berada di daerah. udah kami lihat. Jadi orang-orang Yahudi itu ada di negara-negara Arab, bahkan di Arab Saudi pun, di Mekah itu, Madinah dulu ada orang-orang Arab tinggal di situ. Ya. Israel Jadi orang-orang Yahudi Bill, ada di negara-negara Arab. Jadi nggak usah heran. Bill, Ya. Bill, aku tanya sama kamu, Bill. Yahweh itu pernah menampakkan diri nggak kepada manusia? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Ketahuan ke aslinya. Nggak pernah. Nggak pernah. Waduh. Karena ada ayat berkata, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa atau wujud pun tidak. Kita buka ayatnya. Kita buka ayat. Iya. Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Kita buka ayatnya ya, biar jadi pelajaran.
Api. Orang Yaman mengaku Suara. Yahudi. Setahu saya kalau orang Yaman ngakunya Habib. Sekarang Oh ada yang ngaku salah, Yahudi. makanya banyak belajar yang luas, main yang luas. Bahkan di Iran, berarti- kalau kamu tahu di Iran sampai sekarang makamnya daripada Esther dan Mordekhai masih di sana. Ya, orang-orang Yahudi di Iran masih ada. Orang Yahudi Irak masih ada, orang Yahudi Syria masih ada. Jangan salah ente. Iya, iya. Oh, Iya. ente Yaman Yahudi ya, ente Yaman Yahudi. Itu Ya? wilayah levelan maksudnya Bang Billy. Iya, 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 iya. Wilayah Iya, levelan bisa, itu bisa. Oke, meliputi dalam Lebanon, ulangan Suriah. kita baca ya. Saya kira Kita baca ya. ya cukup lah berbicara Ulangan dengan 4 Yaman ayat ini. 12. Lalu berfirmanlah Tuhan. Kita lihat ya, kita lihat ini edukasi ini bukan hanya bacot tanpa edukasi. Di sini jadi saya datang dengan dalil ayat. Kalian apalagi ini nih siapa nih yang pesek ini? Kamu tidak satupun berbicara firman Tuhan, memakai firman Tuhan, memakai mulutmu loh. Tidak ada yang kau sampaikan tentang firman Tuhan di sini, tapi kau memakai mulutmu, ya. Sekarang kita buka dalam Ulangan 4 ya. Ayat 12. Faidaber rasem Elohekem metok haeskol devarim atem semiim utmuna anofim. Artinya, lalu berfirman Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Yeay. Nih, hore. Oten ketakutan nih Oten nih. Oten pada Iya, ketakutan. Takut Iya, dengar Oten kebenaran ya? ketakutan ini. Iya, takut Iya, mendengar kebenaran. jadi- Kapan? Iya, saya jadi takut ini. Takut dengan kebenaran. Berarti Bro Billy belum pernah baca ya bahwa Yahweh menampakkan diri ya kepada Abraham ya. Oh, itu sudah jadi pembahasan kita. Sekarang saya tanya, di situ ada nggak menampakkan diri dalam rupa apa? Nggak ada kan? Tidak ada. Memang tidak. Iya, memang. dikatakan Terima dengan kasih rupa karena apa. kata Tetapi, pertama terima kasih kata memang coba itu kamu- menjadi coba- terima kasih coba- pertama kata memang itu coba- menjadi coba- rujukan coba. bahwa memang. Coba Bro Billy baca Kejadian 12 ayat 7 lah. Bukalah coba. Kalau menampakkan diri kejadian 18, jangan salah kamu. Nggak, baca Kepada dulu Abraham yang Kejadian 18. 12 ayat. Baca dulu Kejadian 12. Enggak, kamu mau ayat kemana? 7. Mau ke Abraham atau kemana? Iya, baca dulu Kejadian 12 ayat 7. Ya bacalah Bahwa- sendiri. Masa kamu yang bawa, saya yang mesti baca. Baca Kamu dong. Nggak mungkin, baca seperti dong. aku saya, nggak mau. seperti saya, Aku seperti gini bro, saya. bro, Yang beneran, aku Boy. nggak mau gini, diam dulu yang lain ini Uclim yang nggak paham Oten, diam. jangan gemetar. Enggak, Aku Bang apa- Yosono ya. Bang Yosono kalau mau menyampaikan sesuatu dibawakan seperti saya membawakan ayat dan dalil. Iya, saya kasih dalilnya. Iya, Saya jangan kasih suruh dalilnya. saya yang membaca, Lima. Oke. Makanya gini teman-teman, saya hanya kasih tahu mungkin teman ini belum pernah membacanya atau belum pernah mendapatkan ini kan saya kasih tahu atau lupa gitu kan bahwa di Kejadian 12 ayat 7 itu tertulis ya bahwa gini ya, aku bacain ya. Ayat 7-nya bahwa dan Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Dalam "Aku rupa akan apa? memberi-" Kan nggak ada Aduh, rupanya. Bro, iya mau dalam berupa apapun tetapi dia sini menunjukkan bahwa dia menampakkan dirinya gitu loh. Memang Itulah tidak dijelaskan. keterbatasan Memang kalian tidak- memahami dengar Torah. dulu, dengar bro, memang tidak Ya. dijelaskan dengan rupa Nah, apa kan? tapi tertulis. Tidak dijelaskan. Ya memang tidak ada. Aduh. Makanya kalau kamu berpatokan demikian akan nabrak dengan yang lain. Dengan yang lain akan nabrak. Berarti bertabrakan gitu maksud lu? Iya, karena kamu tidak memahami. Hah? Tadi kan dibilang dari tengah-tengah api kau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak. Hanya suara saja. Nah, Iya, di sini Tuhan jelas. Tuhan dia bilang menampakkan ketika dirinya. ketika Aduh. Musa dibilang seorang pun tidak akan bisa melihat aku, pasti mati orang melihat aku, nggak bisa. Nah, Apa kalau konteks- kamu membaca gini, ayat bro, itu dengan kalau perspektif gini, Kristen kalau yang konteks menuhankan manusia itu, dan memanusiakan Tuhan tidak akan bisa kamu baca- paham tentang Torah. Bro Billy, kamu baca konteksnya kenapa keluar kata-kata seperti Kok itu? konteks teks dulu baru Iya, konteks. Oh nggak bisa. Belajar Alah, itu teks Mama dulu. Mama Teks aduh. dulu, baru konteks. Kok belajar dari konteks? Belajar dari teks dulu. Bagaimana sebuah konteks bisa muncul tanpa teks? Ya coba baca deh itu ayat 7-nya Nah, tuh. Kamu enggak, pernah tahu. baca kali Kamu ayat 7-nya? kamu bilang belajar dari konteks lo. Teksnya dikemanain? Jangan lari Lah, kamu. yang lari kayak kamu justru sempat saya lari. justru sistematis ketika membahas Torah. Tidak menunjukkan tampaknya apa gimana atau manusia atau gimana. Itu dia jelas menampakkan dirinya.
Nggak ada dalam bentuk manusia, kata siapa? Aduh, tapi memang tidak dijelaskan dia berbentuk manusia atau apapun Nah, itu, tapi dalam Makasih. intinya Nah itu. Allah. Selamat Allah. datang di kebenaran, oke? Jelas. Diam, baby, diam aja, baby. Kamu nggak tahu Selamat apa-apa datang di tentang kebenaran. Taurat. Jelas. Kamu, baby, kamu diam aja. Harusnya kamu nggak jangan tahu ngomong apa-apa begitu. tentang Kalau ngomong Quran. begitu blunder. Iya, kok blunder Iya. sih? Iya blunder Iya, habis karena kamu begini, memang karena- tidak ada manusia di situ, kau karena- bilang kan tidak nampak karena, manusia. bro. Iya, berarti blunder, berarti memang Tuhan bukan manusia. Gimana sih? Lah, terus gua mau tanya sama lu, dia menampakkan diri dalam berupa apa kalau menurut lu? Oke, jangan saya nggak Ah. pernah menurut saya, ya. Orang Iya, Yahudi ketika membahas oke. Torah tidak akan pernah menurut saya, ya. Tapi menurut para khasam, para ulama Yahudi, ya, mengatakan itu adalah Shekhina El atau kehadiran sucinya atau cahayanya. Mau data, saya kasih data. El Shaddai. Lah, lanjut Bang. Aduh, Saya kasih data. konten, diamlah konten. Ya. Saya kasih data untuk itu bahwa itu adalah Shekhina El. Shekhina El artinya divine presence. Ya, kehadiran kudusnya gitu, kekudusannya yang hadir, tapi bukan dianya gitu. Dalam bentuk Iya, apa? jadi- Dalam bentuk jadi- cahaya. Utusannya yang datang ya. Bisa dikatakan demikian. Oh gitu ya. Hormat pelan-pelan ya Oten ya. Disimak ya, baik-baik. Aduh, baby, kamu diam deh, baby. Disimak Kamu nggak tahu baik-baik. apa-apa Ini tentang diam aja tuh, Quran. pelajari dulu Al-Quranmu itu loh. Nice, Aduh, nice, baby. okay, guys. Listen, Ntar gua tanya Quran, kamu nggak bisa jawab lagi. kirim yang punya. Oke? Nah, ya. aku kasih PR dulu deh buat baby ini, baby. Ya, Baby, aku tanya kasih doa PR masuk kamu. WC mana baby Baby. tahu. Dengarkan yang punya kita Baby, dengarkan. Duduk manis Aku kasih saja. PR kamu tentang Quran lah kalau Sudah, gitu ya. Jangan kebiasaan kayak gitu. Kamu cari dulu di mana Jangan kebiasaan Allah kayak SWT gitu. Kamu dengarkan menghapus itu dosa dulu. dalam Al-Quran. Kamu Dengarkan, cari saya kasih dulu, duit kamu. terus Dengarkan, kasih saya gua. kasih duit ya. Itu dulu aku kasih PR sama kamu itu, cari Saya ya. mau mendengarkan Yahudi merobek-robek hatimu pelan-pelan. oke? Kamu cari dulu itu PR buat kamu, timbang kamu Yahudi, ngelocos. tadi itu pengakuannya dia orang Yaman. Kamu ini ya, baby, Iya, kamu Amanda, aku yang kasih penting PR bawa loh. pulang udah. Baby, itu PR kamu, timbang kamu ngerocos. Kamu cari dulu Quran. Diam, Dalam diam, Quran diam, itu. diam. Simak baik-baik. Yuk kita lihat yuk Yahudi Yaman gimana sih? Kita kasih data, kita lihat Yahudi Yaman. Biar kalian terbuka matanya. Jadi Yahudi itu bukan yang matanya biru, rambutnya pirang, bukan Iya. bukan begitu. Saya nggak bilang Nih, juga ya. dia mata biru sama rambut pirang. Iya bukan ngana ini si ibu buah roh sulung. Oh iya. Lanjut. Ya, saya untuk roh buah ya, buah roh nih kita lihat. Yahudi yang ada di Yaman itu justru lebih somer bajunya lebih modest, lebih tertutup. Nih, saya kasih nih kalian biar kamu tahu orang Yaman itu kayak gimana. Tunggu. Baby udah dapat atau belum, baby? Aku tunggu loh ini. PR buat kamu tuh. Dengarkan itu Apa lagi. itu? Kamu dengarkan, jangan lari-lari lah. Diam. Nanti saya kasih duit kamu ya. Diam. Baby. Itu baby minta data katanya tuh di bawah tuh. Gimana di dalam Al-Quran tertulis itu. Diam. Yahudi Yaman. Quranmu baby ya. Allahmu tuh di mana Allah? Lagu lama. Indomie. Wah, Allahmu nggak ada tahu wujudnya. Ya ada itu nggak deh? Apa namanya? Kasihan lagi dibubukin sama Saya ibu. kasih apa namanya? Mana Allah? Saya kasih Baby, Saya bahagia buat sekali searching di itu. sini. Tapi saya kasih uang. baby, Chrome. jangan lupa baby. Itu PR kamu belum diisi, baby. Nggak terlihat jin Punya juga ya? nggak Sakit terlihat hati loh kalian baby. ya? Tuyul nggak terlihat loh baby. Sakit hati kalian ya. Masih berani kamu pulang, ha? Aduh, itu foto siapa tuh yang di atas tuh? Agak orang aneh tuh di atas tuh.
Yahudi Yaman. Aduh parah. Padahal Oke, ini Bapak Jahat, gede dia Bapak Jahat. Jadi ayo, biar kita, dengarkan baik-baik, simak ya. biar kita tahu nih orang Yaman Jadi, itu. kamu cari PR yang tadi aku kasih, jangan ngelocos kamu situ. Ini orang-orang Yahudi Yaman ya. Jadi sedikit pengedukasi buat ibu buah roh itu tadi. Nah, tuh lihat orang-orang Yahudi Yaman mukanya ya muka Papa Jahat itu, mirip tuh. Tuh orang-orang Yahudi Yaman tuh. Ini yang paling tuh. Nah, ini juga tuh. Tunggu bentar. Nih. Tunggu deh, bentar deh. Ratakan rambut gua. No. Waduh. No. Itu No. anak lu ya. Ini di dalam Torah ada, dalam Alkitab ada. Jangan langsung Bro. mencukur. Bro, bukannya di dalam Alkitab. Tuh, Nggak boleh lihat, kamu dilihat gunting- gini bro, nggak boleh kamu seperti cewek. Laki-laki hendaklah kamu seperti laki-laki. Oke, kita lihat ayatnya, kita lihat ayatnya ya, kita lihat. Hendaklah kamu Kita lihat seperti ayatnya. perempuan. Begitu Kita dengan lihat cara ayatnya. berpakaian juga. Oke, Iya, lanjut, kita lihat lanjut. ayatnya untuk rambut ya. Iya. Iya. Tapi rambut. rambut nggak boleh dipotong, makanya dia rambutnya nggak dipotong nih. Imamat 19 ayat 27. Lo tikifu peot, artinya janganlah kamu mencukur peot. Nih peot nih peot tuh, ini nggak boleh dipotong. Nah, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusak jenggot, tidak boleh dipotong. Ya. Bro, iya cukur, nggak boleh dicukur, tapi kalau potong boleh. Oh iya, tidak boleh dicukur maksudnya itu makanya di situ perlu oral Torah di situ untuk menjelaskannya. Jadi tidak boleh dicukur pakai pisau cukur, tapi kalau digunting boleh gitu. Digunting Benar. boleh. Benar. Aduh, Jadi, telepon lagi. tuh Yahudi Yaman tuh. Jadi gitu. Jadi gimana tuh buah roh gimana? Kan kamu saksi Yehova tuh ya. Enggak lah ya, itu mah campuran itu. Iya, orang-orang Yahudi itu yang sangat menjaga keturunannya, tidak bercampur. oh justru jadi orang Yahudi menurut kamu kayak gimana? Matanya biru gitu, bule rambutnya gitu. Yahudi itu tidak, pokoknya dia selalu menjaga keturunannya itu supaya tidak Loh bercampur. memang iya, makanya ada di Yaman. Kenapa orang Yahudi ada di seluruh dunia? Karena Tuhan sendiri yang menyebarkan mereka ke empat penjuru bumi. Kalau kita baca kitab Yesaya dikatakan, aku menyerahkan engkau ke seluruh penjuru bumi, ke empat penjuru mata angin. Tuhan sebarkan orang Israel di situ. Oleh karena dulu kami punya dosa, yaitu dosa patung lembu emas, sehingga Tuhan menyerahkan orang-orang Israel. Tapi ada satu suku yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak menyembah patung lembu emas. Dikatakan ketika Musa turun dari Sinai, Musa katakan, barang siapa yang tidak menyembah patung lembu emas, silakan duduk, silakan berdiri di samping saya. Tidak ada satu suku pun yang berani kecuali suku Lewi. Ya, suku Lewi. Nah, jadi orang Israel itu ada di mana-mana di negara Arab. Ada di Yaman, banyak, makanya belajar sama main yang luas mainnya, jadi tahu. Iya, karena orang Yahudi itu tersebar di seluruh dunia. Jangan kata di Arab, di Manado aja ada. Iya, makanya gue di bilang Ambon jangan ada. Nggak bisa jadi disalahkan gitu. Iya. Gitu, tapi bro, tapi tentang rupa ya, rupa itu menurut kamu gimana? Apakah Allah itu tidak punya rupa? Oke, jadi Hashem Kados Baruchu ya kita sebut, dia tidak pada rupanya. Makanya tadi dibilang tapi satu rupa pun tidak. Dikatakan tadi itu di dalam ulangan tadi, di tengah-tengah engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak, hanya suara. Nah, jadi orang Yahudi mengenal Tuhannya Israel itu lewat sifat-sifatnya. Tuhan disebut
roe atau gembala. Kapan Tuhan pernah jadi gembala? Tidak pernah. Artinya sifat Tuhan itu mengayomi, menjaga kawanan dombanya, itu manusia gitu. Tuhan disebut Hamakom, sang tempat. Tuhan disebut Hakados Barukhu, yang kudus dimuliakanlah dia. Tuhan itu disebut El Shaddai, Tuhan itu disebut El Gibor, Tuhan itu disebut Afia, Tuhan itu disebut Syar Shalom. Banyak nama julukan Tuhan, ada 72 nama-nama Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang kita bisa pahami dan sentuh. Oke, menurut bro, kira-kira Tuhan ini Yahweh, dia Maha Kuasa kan, dia bisa menyerupai apapun menurut dia, kehendak dia, bisa nggak bro? Saya nggak berani menurut saya. Menurut Torah berkata, Lo Israel Mikazef, Tuhan itu bukan manusia. Juga di dalam kitab Zakaria dikatakan, betul, Tuhan itu memang bukanlah betul. manusia. Betul, itu memang dijelaskan. Siapa juga bilang Tuhan itu manusia? Kalau Bahkan tadi kamu bilang apakah bisa berubah menjadi manusia? Yang enggak. Ya beda lah, Tuhan itu manusia dengan Tuhan berubah menjadi manusia itu udah beda. Iya, sama aja. Tuhan berubah jadi manusia. Coba tunjukkan di mana dalam ayat di dalam Torah dikatakan Tuhannya Israel pernah menjadi manusia. Tunjuk aja di mana ayatnya. Ayo, tunjuk ayatnya di mana dalam Torah Tuhan menjadi manusia. Nggak ada. Ya, Tuhan menjadi manusia itu ada dalam mitologi. Tuhan menjadi manusia itu ada di dalam mitologi Yunani, mitologi orang India. Brahma bereinkarnasi menjadi 3 entitas, ya. Ada 3 trinitas di dalam kisah orang-orang Hindu. Itu ada Brahma, Wisnu, dan Shiva. Aduh, iya. Gua bingung ya sama teman-teman Muslim ini ya. Mereka nggak tahu apa-apa tentang kitab Taurat, Zabur. Ini, terus seakan-akan itu saya sama Billy itu sama-sama kita pakai Taurat, Zabur, sama, gitu loh. Jadi, apa ya sebentar ini Bang Merdeka mau nyampaikan apa ini? Bang Merdeka. Iya. Iya Bang. Halo, Jadi Bang. kalau tadi apa yang dinyatakan oleh Bang Billy semuanya datanya valid Bang. Begitu. Karena memang Isa ini tidak ada kaitannya dengan oknum dari Trinitas ciptaan gereja. Dan ini hasil dari penelitian tentang agama-agama dari Universitas Gajah Mada Bang, bahwa di sini dinyatakan yang tadi saya garis bawahi bahwa Yahweh ini tidak ada hubungannya dengan oknum dari Trinitas ciptaan gereja. Di ini lagi Islam ini. Aku agnostik Bang, aku agnostik Bang. Aku bukan Islam, bukan Kristen, aku belajar juga tentang Islam. Silakan. Dari 3 ini hanya otak yang menyembah manusia. Dengan yang punya kitab itu saya tanya dong. Gimana Kang Rai? Dari 3 ini hanya otak yang menyembah manusia. Yang katanya menyembah manusia. Kamu menyembah siapa? Kamu menyembah siapa? Yang tidak nampak. Nggak nampak. Yang didengar suaranya oleh Musa seperti Bang Billy jelaskan tadi. Di Al-Quran ada itu, hanya didengar suara. Pengen nebeng dia. Pengen nebeng. Suruh Oten tanya ke Yahudinya dong. Tunggu. Aku tanya sama kamu sekarang. Sekarang aku tanya sama kamu. Apakah jangan selalu nanya, kasih pemaparan di antara 3 ini mana yang kesamaan? Aku tanya sama Kang Rai. Oten biasa nanya, paparkan saja mana kesamaannya dengan apa? Itu hanya Bang Billy itu. Oke, ini ya. Oke. Kok nggak Di boleh Al-Quran, ya? Bang Billy, di Al-Quran itu Musa nanti Billy yang nilai mendapat gelar kalimullah, artinya yang berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Di Al-Quran ada data seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Bang Billy, tidak nampak ketika di Gunung Sinai. Iya. Sekarang aku mau tanya sama Kang Rai sama Baby lah. Sama Israel. Oke, Kang Rai sama Baby. Coba Yosi dengerin dulu biar tambah pengetahuan. Oke, ini data ya. Data orang Hindu percaya bahwa Brahma itu adalah Tuhan yang paling tinggi ya, Brahma ini. Tapi Brahma itu diekspresikan di dalam 3 personality. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Shiva penghancur.
Di dalam mitologi kunonya di Mesir ada Osiris, Isis, dan Nephthys, ya. Terus ada di dalam orang-orang Yunani ada 3 yang suci, ya, di Gunung Olympus. Mereka adalah Zeus, Hera, dan Athena. Dan Trinitas ini merupakan Trinitas yang suci. Di dalam mitologi Roma ada 3 juga, ya. Mereka adalah merek-merek motor, yaitu Jupiter, Juno, dan Minerva. Nah, Jupiter, Juno, Minerva. Jadi konsep Trinitas itu bukanlah baru di zaman kekristenan. Jadi saya ingat kata Romo Aldo, ya, orang Kristen Romo Aldo. Jadi memang diadopsi dari pagan, tapi dikosongkan dulu baru diisi makna dengan makna yang baru. Itu menurut dia. Inkulturasi, Bang. Iya. Makanya jangan ikut kayak gitu. Yang percaya yang seperti itu pemahamannya jauh. Apa yang mau ditanyakan Kang Rai? Ini aku mau tanya sama Kang Rai lah. Aku mau memperdengarkan ke kalian semua, ya. Saya tanya ke Bang Billy. Bang Billy, murid bahasa Ibraninya apa? Ini mengenai Abraham dan Ibrahim nih. Bang Billy, Ibraninya apa kalau murid itu? Talmid. Oke. Bahasa Arabnya tahu nggak Bang Billy? Enggak. Tilmid. Talmidim kalau jamaknya. Talmidim, ya, tilmidun. Jadi beda satu huruf saja di situ, huruf vokal nomor 2. A, I, menjadi I. Iya. Apa sulitnya Ibrahim dengan Abraham? Kalau itu akademis, ya, bahasa sampai sekarang seperti itu, A dan I, ya. Sekarang kita lihat. Kalau Otan mengatakan Abraham Ibrahim itu beda, lalu Adam orang manusia pertama ini yang mana lagi? Jadi ada 2 dong. Maksa banget. Itu masalahnya Kristen sendiri. Kena doktrin. Oke, gini, ini aku tanya sama Kang Rai ini sama si Baby. Bentar. Namanya itu. Bentar. Baby sama Kang Rai. Menurut kamu yang Tuhan yang kamu sembah ini sama nggak dengan Tuhan namanya yang sembah Abraham, Ishak, dan Yakub? Saya sekarang mau tanya ke jelas. Tunggu. Ayo sekarang kita tanya. Sama nggak namanya yang disebut dan dipanggil sama Abraham, Ishak, Musa, dan Yakub? Sama lah. Iya, siapa namanya? Sama lah. Iya, namanya siapa? Sama lah. Apaan ini? Kok nggak bisa jawab? Juga namanya Yahweh. Udah tahu. Tunggu ya, nanti saya kasih data ya. Tanya sama Bang Billy, dia sudah tahu. Sama atau tidak? Tanya Apa yang mau sini? Baby, tahu kan Kang kita Rai. sama. Gini, Jadi dengerin. pertanyaan besar, Sama juga. Kalau sama pasti sangat menghormati bangsa ini. Mestinya ini jadi pertanyaan Makanya besar buat dengerin dengan kalian. baik. Kalau Dengerin dengan baik, ya. dan Islam itu sama, kenapa kalian sendiri berbeda, Oten? Berbeda, Itu menyembah pertanyaan manusia. big question for you. Aduh, aku tanya Big dulu kan question. sering kalian bilang itu sama. Namanya sama nggak? Ya memang sama. Apa namanya? Si Baby. Kita tidak yang pasti Namanya kita siapa? tidak menyembah Tuhan yang pakai. Tunggu, aku tanya dulu. Gini, saya Kalau di nanggapi, zaman Muhammad aja Tuhan Pokoknya yang nggak bisa disembah bikin apa-apa. Abraham, Ishak, Musa, dan Yakub. Siapa namanya? Kalau merujuk ke dalam Al-Quran, ya jelas Allah lah. Data lengkap di sana. Allah mengutus Nabi Iya. Aku paling benar Allah si Billy mengutus salah. Udah. Kan, Terus namanya siapa tadi, Kang Rai? lalu kalau merujuk data Tunggu. Bapak itu siapa coba? Namanya siapa tadi? Allah SWT. Dulu dong, orang kan mau jawab Yosi yang Namanya apa? Oten kan Allah punya SWT. Itu ada data jelas di Al-Quran. Coba kamu tanya Nggak usah sama ditanya Bro Billy, ulang-ulang. ada nggak nama Allah SWT di kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Oke, kita buka data. Belajar Instagram, Ya, Bang. muter-muter doang mereka ini mau kabur. tahu emang iya bisanya gini doang Oten. Otaknya kosong semuanya. Udah, kalau nggak sama diam aja. Makanya aku masih Ini pengen. Tuhan pemilik Mekah sana mana ada di Tidak Taurat sama atau lagi. Injil atau di Makanya. Kisah di Gunung Sinai tidak nampak, bro.
Di Al-Quran pun menjelaskan seperti itu. Kang Rai sama Billy, aku kasih ini, aku kasih PR ya. Bang Billy mau jawab, diam. Ini Bang Billy lebih bermutu nih, jujur orangnya. Betul. Ini kitab Keluaran 20. Keluaran 20 ya. Kita baca. Ana Allah robuka nih. Ana alif lamet hei Allah robuka. Jadi ana Allah robuka. Tuh. Ada ya. Kejadian 20 ayat 2. Bang Billy, huruf Indonesianya ALLH. Nih Allah nih Allah nih. Alef lamet hei. Alef lamet hei. Ya. Ini adalah Targum Rasak ya. Yosi. Jangan bilang orang mencontek, kau sendiri yang mencontek yang paling belakangan datang bro. Tidak seperti Kristen yang mengais-ngais dari Yahudi ya. Elohim mana ada orang yang mengais-ngais dari mana ada yang Elohim diganti sama Allah SWT, yang memaki di saat kita tidak mengais-ngais dari Yahudi ya. Nggak usah bawa kayak gini. Seperti tidak lah, makanya saya tanya sama Baby, saya tanya sama Baby, sama enggak nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Musa dan Yakub? Bro, Allah itu nama sebutannya banyak bro, gelarnya. Bang Billy, Bang Billy, ini lebih bermutu nih, mendidik ini ya. Pertanyaan saya ke Bang Billy, El Gibor, artinya apa Bang Billy? El Gibor Allah yang besar ya. Perkasa. Perkasa ya. Perkasa. Nah, bahasa Arabnya dalam Al-Quran Al-Jabbar. TK Gabriel B. Oten kecek-kecek. Itu sama. Iya. Siapa dulu? Siapa dulu? Akadar ya, Al-Qudus. Sama tuh. Semitik mereka. Kalau Yunani jauh. Istrinya itu siapa? Pendeta. Oten nggak punya apa-apa ya kasih. Nanti aku kasih. Tunggu sebentar dengan ibu buah roh tadi ibu buah roh coba terangkan tadi soal salib Yesus itu gimana? Kalau Kristen lain kan salibnya itu kayak tangan terbuka gini, tapi kalau saksi Yehova kan salibnya tangannya ke atas tuh gimana tuh Bu buah roh? Beda-beda lagi. Ibu Bu roh kan ini kan saksi Yehova nih tadi. Jadi penyalipan versi Kristen biasa kan tangannya kanan kiri itu terbuka. Kalau saksi Yehova tangannya ke atas gitu. Jadi yang gimana?